Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, kita akan memulai sesi webinar kita sesuai apa yang tertulis di komunitas bahwa webinar ini berjudul Peningkatan Kompetensi Guru di Era Serba Aplikasi dan Digital, di mana di dalamnya kita akan membicarakan tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2026, kemudian pengembangan kompetensi di era digital dan sedikit POV tentang TKA. Webinar komunitas ini sedianya akan dilaksanakan pada 20 Maret, namun kami ajukan menjadi tanggal 19 Maret, sehingga Bapak Ibu yang sudah terdaftar sekitar 51 guru bisa mulai mengikuti webinar ini pada tanggal 19 Maret atau bahkan sebelumnya sesuai link yang kami share di grup WA nanti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, saya Pak Agil Wandrilita SPD MPD. Eee, di dalam kurikulum vitae saya, mungkin Bapak Ibu bisa scan barcode ini, nanti di dalamnya ada kurikulum vitae saya yang terdiri dari, eee, apa saja yang sudah kami lakukan, kemudian, hal-hal yang lainnya. Kurikulum vitae ini, eee, kami buat di dalam aplikasi yang dimiliki oleh Ikatan Guru Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam IG itu bisa mengisi kurikulum vitae di link IG, di mana nanti akan tertera riwayat kerja. Kalau di dalam kurikulum vitae ini, kami tahun 2001 sampai 2023 sampai sekarang. Kemudian pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah kami lakukan, misalnya di tahun 2016, kami menjadi instruktur nasional guru pembelajar mapel kimia di BM4 UIN Malang, kemudian link buktinya diklik di sini, nanti akan ada link buktinya. Kemudian karya dan inovasi apa yang sudah kami lakukan juga kami tuliskan di kurikulum vitae ini, Bapak Ibu bisa klik linknya untuk melihat bukti-buktinya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal, yaitu webinar peningkatan kompetensi guru di era serba aplikasi dan digital ini, nanti Bapak Ibu guru itu bisa memasukkan sertifikat dari webinar ini ke dalam aplikasi pemerintah MyASN, terutama untuk Bapak Ibu guru PNS dan P3K. Di mana jenis sertifikasinya Bapak Ibu guru bisa memilih kursus, kemudian jenis kursusnya Bapak Ibu guru bisa memilih belajar mandiri atau self development atau juga nanti bisa dipilih yang lain, misalnya seminar atau pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Kemudian klasifikasi kursus atau webinar kita kali ini terkait dengan aparatur negara atau kepegawaian, Bapak Ibu bisa pilih itu. Kemudian dipilih yang lain yaitu dalam negeri, kemudian komunikasi dan informatika, dan pendidikan. Jadi di bagian klasifikasi kursus ini, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu jenis klasifikasi. Kemudian nama kursus atau webinar kita kali ini, Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini peningkatan kompetensi guru di era serba aplikasi dan digital. Kemudian nanti kolom-kolom yang lain menyesuaikan. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai untuk memasuki materinya, ada baiknya saya sampaikan juga bahwa mungkin untuk kedepannya saya akan, melaksanakan webinar di bawah naungan, IGMP Kimia. Jadi Ikatan Guru Indonesia ini memiliki ikatan guru mata pelajaran yang berskala nasional.
Misalnya ini di mata pelajaran kimia, ini terdiri dari pengurusnya ada 38 anggota, kemudian nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, webinar, dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar saya akan melakukan seminar atau webinar atau kegiatan seperti ini melalui wadah PP IGMG Kimia. Namun jika saya merasa terlalu banyak, apa ya, terlalu banyak, persyaratan atau terlalu banyak administrasi, terlalu banyak sistem, maka kemungkinan saya akan kembali ke, komunitas saja. Karena di komunitas GTK ini saya bisa membuat seminar atau webinar, sesuka-suka saya. Jadi bisa harinya hari apa, waktunya kapan, tanpa harus mempertimbangkan banyak hal. Jadi, karena selama ini saya merasa bahwa ketika kita memiliki ide untuk sharing sesuatu, kalau kita misalnya lewat IG kabupaten misalnya, nanti prosedurnya itu terlalu panjang, sehingga semangatnya sharing itu lama-kelamaan sudah menipis 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 menipis, jadi hilang. Jadi ketika hari H ditentukan, baik misalnya hari tanggal sekian bisa melakukan, itu passion-nya sudah nggak ada. Jadi kalau untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, saya lebih memilih membuat webinar sendiri di forum komunitas GTK seperti ini. Sehingga saya bebas menentukan harinya apa, materinya apa, kemudian dan juga dilegalkan untuk membuat sertifikat atas atas dasar komunitas belajar GTK. Sehingga nanti bisa dimasukkan di My ASN ini. Begitu kira-kira Bapak Ibu semua. Baik, kita masuk ke materi kita. Yang pertama tentang pengembangan kompetensi. Kalau di judul webinar kita sebenarnya saya seharusnya membicarakan tentang Permendikbuddasmen nomor 1 tahun 2026 ini dulu, tapi kemudian saya pikir-pikir lebih baik saya membicarakan tentang pengembangan kompetensi ini dulu. Karena saya menganggap ini sebagai dasar mengapa kita itu harus ikut webinar gitu. Mengapa kita itu harus ikut komunitas belajar. Yang ketika kita ikut komunitas belajar atau ikut ke suatu kegiatan itu harus ada buktinya, supaya nanti bisa kita gunakan, di dalam My ASN. Karena kalau kita hanya ikut misalnya, suatu kegiatan bincang-bincang misalnya, bincang-bincang dengan Bapak Ibu guru profesional misalnya, tapi tanpa ada bukti sertifikat atau surat keterangan kegiatan, maka kita tidak bisa menggunakannya di dalam My ASN. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja di pengembangan kompetensi. Karena saya mengajar di SMA Negeri 1 Rongkop, maka di sini saya cantumkan tim kurikulum SMA Negeri 1 Rongkop. Dan sebenarnya materi ini sedianya akan saya sampaikan di Kombel sekolah, tapi karena itu tadi sistemnya agak lama, terus harus izin-izin sana sini, akhirnya semangat saya jadi nggak ada, jadi lebih baik saya membuat Kombel sendiri, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah baiklah Bapak Ibu, di pengembangan kompetensi ini, kita akan menelusuri sebenarnya ASN itu berhak mendapatkan pengembangan kompetensi atau wajib mendapatkan pengembangan kompetensi, dan berapa jam pembelajaran dalam setahun. Itu kita mengulik di websitenya ini dari Humas BKN, itu pada tahun 2024 mereka menyampaikan bahwa ASN, yaitu guru, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya, itu semestinya melakukan pengembangan kompetensi
minimal 20 JP dalam setahun. Dan tuntutan ini berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 14 itu dulu juga sudah mengatur berapa JP-nya dalam setahun. Kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017, kemudian PP Nomor 17 Tahun 2020 juga menyampaikan bahwa ASN itu punya hak dan kewajiban pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun. Mengapa dalam peraturan itu disampaikan bahwa ASN itu punya hak dan kewajiban, tidak hanya hak saja, tidak hanya kewajiban saja dalam pengembangan kompetensi. Karena dari kalimat hak dan kewajiban ini sebenarnya ASN itu dituntut. Jadi kita sebagai ASN, khususnya guru, PNS dan P3K, itu memang dituntut untuk melakukan pengembangan kompetensi. Bisa dilakukan melalui seminar, webinar, pertemuan MKMP dan lain sebagainya. Itu dalam waktu total 20 JP. Nah, total waktu 20 JP ini wajib pada tahun-tahun tersebut ya, tahun 2014, 2017, 2020. 20 JP dalam setahun. Bisa tiap bulannya 2 JP, 2 JP, 2 JP, kemudian nanti di akhir ditambah supaya jadi 20 JP sesuai trik kita masing-masing. Kemudian mengapa ini juga disebut hak? Karena ketika Bapak Ibu guru ASN, PNS maupun P3K ini menginginkan untuk melakukan pengembangan kompetensi, misalnya di hari Jumat misalnya, itu Bapak Ibu bisa mengajukan kepada atasan bahwa saya itu menginginkan mengikuti suatu kegiatan di hari Jumat, tanggal sekian, jam sekian kepada atasan, dan itu adalah hak Bapak Ibu guru semua. Jadi saya yakin kepala sekolah tidak akan menghalangi karena ini disampaikan dalam undang-undang bahwa kita itu punya hak untuk mengajukan kegiatan seperti itu. Lanjut Bapak Ibu guru. Kemudian kalau kita telisik lebih jauh dalam Permendikbudristek nomor 34 tahun 2023 yang mengatur pengembangan kompetensi pegawai ASN, beberapa poin penting yaitu setiap PNS wajib mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam setahun seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian pengembangan P3K 24 JP dalam setahun. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu aturan terbaru kita yaitu Permendikbud RI nomor 6 tahun 2025 tentang pengembangan kompetensi. Jadi ini sudah tertuang sangat jelas yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Mei 2025 oleh Mendikdasmen RI. Di sana disampaikan di dalam pasal 6 bahwa ASN ini memang wajib melaksanakan pengembangan kompetensi. Banyaknya berapa untuk mulai tahun 2025 ini? Ternyata di peraturan ini disampaikan bahwa untuk PNS itu wajib 30 JP dalam 1 tahun, sedangkan P3K itu 24 JP dalam 1 tahun. Ini banyak sekali Bapak Ibu guru yang belum mengetahui bahwa kita itu sebenarnya wajib sesuai undang-undang 30 JP dalam 1 tahun untuk yang PNS dan P3K 24 JP dalam 1 tahun. 30 JP ini buktinya apa? Buktinya adalah sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu kumpulkan dari seminar, dari komunitas belajar, dari kegiatan sharing dan sebagainya, yang di dalamnya wajib ada tulisan berapa JP-nya. Kalaupun nanti di dalam sertifikat tidak ada JP, biasanya diberi apa ya namanya?
diberi kelonggaran bahwa sertifikat yang tidak ada di JP-nya itu diakui 2 JP. Tapi ini tidak ada dalam aturan ya Bapak Ibu. Jadi untuk amannya memang dalam sertifikat itu wajib ada tulisan berapa JP. Dan dalam kegiatan kita kali ini insya Allah akan kami terbitkan sertifikat 2 JP. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Memang dalam aturan ini sudah jelas seperti itu, bisa Bapak Ibu pahami. Lalu pengembangan kompetensi yang dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui apa? Melalui pelatihan klasikal, ini di pasal 8 nomor 3, maupun di pelatihan non-klasikal. Kemudian di pasal 8 nomor 4 ini dapat melalui luring atau daring. Kemudian klasikal itu apa saja? Itu di pasal 8 nomor 5 ini ada macam-macam. Salah satunya adalah workshop, kemudian seminar, konferensi, sarasehan, bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan klasikal, dan sebagainya. Lalu non-klasikal itu yang seperti apa? Ini ada coaching, mentoring, pelatihan jarak jauh, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa membaca di peraturan ini. Dapat juga melalui belajar mandiri, komunitas belajar. Nah, ini di sini ada komunitas belajar. Jadi dalam Kombel GTK kita memang kita sudah sah legal untuk melakukan seminar atau webinar kemudian menerbitkan sertifikat. Itulah kenapa saya lebih memilih Kombel karena memang tidak ribet dengan sistem. Karena ketika kita semangat untuk sharing sesuatu, kalau diundur-undur oleh sistem, akibatnya semangat kita jadi menurun dan sebagainya. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sertifikat ini mestinya memuat materi, kemudian waktu pelaksanaan, tanggal berapa, jam berapa, kemudian jumlah JP-nya berapa. Itu mestinya tercantum dalam sertifikatnya. Gimana Bapak Ibu, semoga tidak ada pertanyaan. Namun demikian bisa kita lanjutkan. Selain melalui Kombel ini, sertifikatnya ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari mana sih? Itu pemerintah melalui berbagai media, aplikasi itu sebenarnya sudah membuat suatu semacam LMS untuk kita bisa melakukan peningkatan kompetensi secara individu atau secara mandiri, jarak jauh, online dari rumah masing-masing atau ketika ada waktu luang di sekolah dan sebagainya. Salah satunya adalah bknpedia.bkn.go.id. Di sini Bapak Ibu bisa login menggunakan Gmail Belajar ID, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan banyak sekali aktivitas terkait belajar mandiri. Misalnya di sini ada belajar mandiri tentang AI, tentang micro learning, kenaikan pangkat PNS, kemudian tata penegakan hukum, disiplin PNS, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan self learning di sini, kemudian nanti Bapak Ibu ada step-step kegiatannya, misalnya di sini saya melakukan belajar mandiri AI generatif untuk ASN. Di sini ada langkah ke-6, langkah ke-7, ada video yang harus saya lihat, ada latihan video di dalam, maksud saya latihan kegiatan di dalam video, dan sebagainya. Sampai akhirnya nanti saya akan mendapatkan sertifikat ketika selesai melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya di sini kegiatannya saya laksanakan 5 Februari 2026, kemudian total jamnya 18 JP, di mana materinya adalah belajar mandiri AI generatif untuk ASN, dan ini sertifikat resmi dari BKN ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita langsung masukkan ke
ASN digital kita. Itu salah satu website resmi yang bisa kita gunakan untuk peningkatan kompetensi sampai mendapatkan sertifikat. Selain itu seperti yang kita lakukan sekarang, kita juga bisa menggunakan Kombel, komunitas belajar di rumah GTK kita, dan nanti sertifikatnya berupa surat keterangan selesai topik kalau Bapak Ibu mengerjakan belajar mandiri topik, atau kalau mengikuti komunitas webinar seperti kita saat ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat dari Kombel yang lain misalnya seperti ini, di mana saya mengikuti webinar seri ke-16 tentang numerasi meningkatkan kompetensi murid pada 13 Februari 2026. Karena di sini tidak ada pencantuman jam, harusnya ada yang Bapak Ibu. Maka kita bisa mentoleransinya 2 JP. Selain 2 website atau aplikasi tersebut, kita juga bisa menggunakan aplikasi Digital Talent yang dimiliki oleh kementerian. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan micro skill, pengembangan kompetensi. Misalnya di sini saya melakukan pengembangan kompetensi dengan judul Computational Thinking, cara berpikir logis untuk mengatasi masalah jenjang SMA. Nanti setelah selesai akan mendapatkan sertifikat juga resmi dari Komdigi yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi. Jadi ini resmi dari pemerintah. Di sini sertifikatnya sudah benar ya Bapak Ibu, mencakup 3 hal. Ada berapa JP-nya, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, 17 Januari, kemudian materinya apa, itu sudah tercantum. Selain itu, kita bisa juga tergabung ke dalam komunitas yang lain. Contohnya di sini saya gabung dalam komunitas Assembler Education. Kemudian ketika kita mengikuti kegiatan di situ akan ada sertifikat juga yang berisi tanggal, kemudian materinya apa saja, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak ada JP-nya maka kita analogikan 2 JP. Ada juga komunitas GSM yang saya ikuti, komunitas belajar yang lain, dan sebagainya. Ini materi kita yang pertama, selesai sampai sini ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa memahami tentang hak dan kewajiban kita sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K, di mana kita punya hak dan kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi sebanyak 30 JP untuk PNS, 20 berapa ya tadi? 24 atau 22 JP untuk P3K, dan bisa diikuti melalui mana saja, sudah kami sampaikan tadi di depan. Semoga Bapak Ibu bisa mencoba semua saran kami tadi, sehingga Bapak Ibu bisa mencapai jumlah JP dalam setahun yang disyaratkan oleh ASN, sebagai ASN. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke materi kedua kita, yaitu Permen nomor 1 tahun 2026. Sedianya permen nomor ini juga akan kami sampaikan kemarin sudah kesepakatan dengan IGI Kabupaten Gunung Kidul, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, mereka atau sistemnya itu agak lambat, diundur sana, diundur sini, diundur sana, diundur sini, akhirnya nggak jadi-jadi, sehingga saya lebih memilih ke komunitas ini saja, lebih gampang sharingnya, sertifikat juga legal. Baiklah, kita mulai ke materi yang kedua yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2020. Permendikbud nomor 1 ini ditandatangani oleh Mendikbud RI tanggal 2 Januari 2026. Terdiri dari 5 bab. 5 bab ini terdiri dari 21 pasal.
Kemudian selain Permendikdasmen ini sebenarnya kita sebagai guru itu mestinya minimal ada empat aturan yang kita baca dan kita pahami. Yang pertama adalah aturan yang memuat CP, capaian pembelajaran, yaitu BSKAP nomor 046 HKR 2025, kemudian panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2025, kemudian Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 yang kita bahas di materi kedua kita kali ini, kemudian naskah akademik pembelajaran mendalam yang terbit tahun 2025 bulan Februari. Mengapa panduan pembelajaran asesmen edisi revisi 2025 ini mestinya kita baca dan kita pahami? Karena di dalamnya ada contoh RPP di halaman 30. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Ini adalah PDF-PDF yang hal-hal yang mestinya kita baca tadi. Baiklah, kita masuk ke Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini. Permendikdasmen ini dikeluarkan untuk memastikan proses pembelajaran dilaksanakan secara efektif dan mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Sehingga perlulah disusun standar proses. Nah, standar kompetensi lulusan ini ada di dalam Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Nanti Bapak Ibu bisa browsing-browsing sendiri tentang Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 ini tentang standar kompetensi lulusan. Kita lanjut ke Permendikdasmen nomor 1 pasal 1 ini bahwa Permendikdasmen ini sebenarnya adalah standar proses kriteria minimal proses pembelajaran yang harus Bapak Ibu laksanakan di satuan pendidikan. Di pasal 2 disampaikan bahwa standar proses pembelajaran ini minimal memuat 3 hal, yaitu ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, ada penilaian proses pembelajaran. Ketiga hal ini mestinya kita laksanakan sehingga harus ada buktinya. Misalnya perencanaan pembelajaran itu buktinya apa? Buktinya minimal ya RPP yang kita buat. Atau rencana pembelajaran yang kita buat. Kemudian pelaksanaan pembelajaran ini buktinya apa? Buktinya adalah buku kemajuan kelas yang kita isi setiap hari. Atau kalau sudah digital ya Google Form yang kita isi setiap hari ketika kita mengajar di kelas. Kemudian penilaian proses, buktinya apa? Buktinya adalah nilai formatif atau instrumen yang kita gunakan untuk penilaian proses. Itu bisa kita jadikan sebagai bukti. Di pasal 3 bahwa prinsip pembelajaran itu ada 3 hal, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Joyful, meaningful, mindful. Kemudian berkesadaran itu maksudnya apa? Kemudian bermakna itu maksudnya apa? Mengembirakan itu maksudnya apa? Bisa Bapak Ibu baca di Kemdikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini. Yang kalau kita garis kita stabilo kuning ini bahwa yang dimaksud berkesadaran itu bahwa setiap siswa itu ketika dalam proses pembelajaran itu harus memahami tujuan pembelajaran. Oleh karena itu kalau semua mahasiswa UNY ya, itu setiap micro teaching, kan ada mata kuliah micro teaching, itu dosen-dosen UNY selalu menyampaikan setiap pembelajaran yang kita lakukan di kelas, minimal itu kita tuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis. Jadi kalau guru-guru lulusan UNY saya yakin pasti sudah paham ini, bahwa
tujuan pembelajaran itu memang sangat penting. Jadi setiap kita masuk ke kelas itu kita harus punya purpose atau tujuan pembelajaran, sehingga muridnya tidak bingung sebenarnya 2 jam kimia ini tujuan saya apa ya? Jadi jangan sampai ada siswa yang seperti itu. Minimal kita tuliskan tujuan pembelajarannya di papan tulis, atau kalau menggunakan LCD ya LCD. Misalnya tujuan pembelajaran 2JP kita kali ini adalah memahami prinsip Aufbau. Jadi, setiap siswa itu akan, mengingat bahwa, "Oh, 2 jam ini saya harus memahami Aufbau." Kalau saya tidak paham Aufbau, berarti saya akan tertinggal untuk pertemuan berikutnya. Jadi pastikan, siswa itu berkesadaran seperti itu. Kemudian mengapa ada prinsip bermakna? Karena, mmm, ada teori yang menyatakan bahwa materi yang kita sampaikan ke siswa itu akan mudah dipahami, diingat siswa kalau itu dikaitkan dengan, keseharian siswa atau dikaitkan dengan, eee, aplikasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Itulah mengapa dalam prinsip bermakna itu ada proses menerapkan. Jadi menerapkan teori di dalam, kalau bisa dikaitkan dalam pengalaman sehari-hari siswa. Kalau tidak bisa, berarti dikaitkan dengan, eee, penerapan aplikasi dalam, eee, kehidupan. Misalnya misalnya kalau kimia sedang membicarakan tentang materi nuklir misalnya, kan tidak ada kaitannya dengan kehidupan siswa. Tapi itu bisa kita kaitkan dengan energi renewable energi nuklir misalnya. Jadi bisa kita kaitkan dengan, apa yang terjadi di, eee, dunia saat ini atau misalnya bom atom, bom nuklir yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan ketika terjadi perang antara Iran dan Israel dan sebagainya. Jadi itu prinsip bermakna itu berarti dikaitkan atau diterapkan dalam kehidupan siswa atau dalam kehidupan sehari-hari atau dalam, eee, kehidupan. Kemudian yang dimaksud dengan prinsip menggembirakan dalam belajar dan mendalam, itu pastikan bahwa pembelajaran kita hari ini memotivasi. Memotivasi itu maksudnya membuat siswa itu ingin mempelajari, hal lain setelah dia mempelajari materi kita hari ini. Misalnya hari ini siswa mempelajari tentang tabel periodik. Kemudian kita menyinggung tentang kegunaan, tembaga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di akhir pembelajaran siswa akan, bertanya-tanya, tembaga dalam kehidupan sehari-hari ini bisa digunakan untuk apa lagi ya? Sehingga dia akan, berusaha mencari tahu di lewat HP atau ke perpustakaan atau lain sebagainya, atau menanyakan langsung ke gurunya dan sebagainya. Jadi pastikan pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa memicu atau memotivasi pertanyaan siswa untuk, pembelajaran berikutnya. Minimalnya seperti itu. Begitu ya kira-kira? Lanjut di pasal 4 Permendikbud ini Bapak Ibu, bahwa perencanaan pembelajaran ini seperti yang saya sampaikan tadi minimal ada dokumen perencanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal sebagai RPP atau modul belajar. Ada dokumennya. Kalau generasi saya yang umurnya hampir 50 tahunan, dokumen itu lebih enak, lebih mudah bagi saya kalau itu dicetak.
Tapi mungkin untuk Bapak Ibu guru yang masih muda di umur 30-an misalnya, mungkin dokumen akan lebih mudah ketika dia ada di file PDF atau bahkan di aplikasi Canva misalnya. Bebas Bapak Ibu sekalian, bebas menentukan dokumennya mau dalam bentuk apa, apakah hard file atau soft file. Tergantung kenyamanan Bapak Ibu. Tapi pastikan kita memiliki dokumen itu. Jangan sampai kita mengajar satu semester, tapi sama sekali kita nggak punya rencana pembelajaran dalam satu semester itu, kita mau mengajar apa, evaluasinya bagaimana, dan sebagainya. Lalu pasal 5 di dokumen pembelajaran RPP, rencana pembelajaran itu ya pastilah ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, ada asesmen pembelajaran. Asesmen itu berarti ada instrumen untuk mengukur ketercapaiannya. Kemudian di tujuan pembelajaran itu pastikan ada kompetensinya. Kalau dulu ada istilah ABCD, ada audience, behavior, competence, dan degree-nya. Kemudian ada karakteristik murid dan sumber daya satuan pembelajaran. Misalnya kalau saya di Rongkop misalnya ya, tujuan pembelajaran saya itu kemungkinan besar akan berbeda ketika saya mengajar di SMA Negeri 2 Wonosari misalnya. Karena sumber daya kami berbeda, terutama sumber daya untuk pembelajaran saya. Misalnya ketika saya membicarakan tentang green chemistry, saya kemungkinan besar akan menggunakan sumber daya bukit-bukit yang ada di Rongkop, saya kaitkan dalam pembelajaran saya. Kemudian saya kaitkan juga dengan bagaimana bukit-bukit ini dikepras, dilubangi terkait dengan green chemistry. Kemudian akan saya kaitkan juga dengan produksi batu gamping, di mana di sana ada sistem pembuangan gasnya bagaimana, dan itu akan berbeda ketika saya mengajar di SMA Negeri 2 Wonosari yang ada di dalam kota misalnya. Kemungkinan tidak akan dikaitkan ke situ, di kemungkinan besar akan dikaitkan dengan hal yang lain, misalnya ke instalasi pembuangan air limbah yang ada di sekitar situ misalnya. Nah, di sini karakteristik murid dan sumber daya itu akan mempengaruhi tujuan pembelajaran saya di dalam RPP saya. Itu seharusnya sampai situ ketika kita membuat rencana pembelajaran. Lalu di pasal 8 ya. Di pasal 8 ini standar prosesnya terkait dengan penilaian, itu pastikan kita menggunakan beragam teknik atau instrumen, tidak hanya instrumen tertulis, pilihan ganda, atau uraian. Kalau bisa ya kita pakai observasi juga, kita pakai juga instrumen penilaian antar teman kalau bisa, atau penilaian kelompok, atau bahkan nanti kita bisa menggunakan penilaian dari guru yang kita datangkan dari luar misalnya, dari industri yang ada di sekitar sekolah, kemudian kita panggil guru tersebut untuk mengajarkan selama 1 kali pertemuan dan sebagainya, kemudian nanti instrumennya kita minta guru tersebut untuk melakukan penilaian dan sebagainya. Jadi usahakan perkembangan penilaian kita itu tidak hanya melulu menggunakan ulangan harian yang didiktekan, kemudian siswanya menjawab menggunakan tulisan tangan. Pastikan penilaian kita itu beragam. Hal ini karena terkait juga dengan diferensiasi peserta didik atau diferensiasi murid. Karena tidak semua murid itu
nyaman dengan atau gimana ya bahasanya? Tidak semua murid itu unggul di dalam menulis tangan misalnya. Ada beberapa murid yang unggul ketika dia membuat video pendek dari laporan yang sudah dia laksanakan, tugas yang sudah dia laksanakan misalnya. Jadi beragam teknik ini juga mengakomodasi kemampuan murid-murid yang beragam juga. Begitu kira-kira. Nah, di sini juga dikaitkan dengan inklusif kan Bapak Ibu. Jadi menciptakan suasana di mana tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Jadi dalam pembelajaran kita ini usahakan semaksimal mungkin kalau ada siswa yang memang passionnya di hal tertentu, maka kita juga memberikan peluang kepada dia untuk membuat laporan sesuai passionnya gitu loh, minimal. Nah, kita lanjutkan ke konsep keteladanan. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, itu pastikan kita itu menunjukkan sikap keteladanan. Ini disinggung di Kemendikbudristek ini. Contoh simpelnya. Pastikan kita datang tepat waktu di kelas. Salah satu konsep keteladanan kita itu salah satunya. Jangan sampai malah selama berhari-hari kita nggak masuk ke kelas tersebut. Hanya ngasih LKS. Itu sudah jadul banget itu. Selain tidak menunjukkan keteladanan, itu juga sangat jadul. Kegiatan jadul yang selalu kami tentang dalam pembelajaran. Dan hal ini masih dilakukan oleh banyak sekali Bapak Ibu guru, baik itu di sekolah favorit, di sekolah pinggiran, di sekolah agak pinggir, di sekolah agak tengah, di SMA, di SMK, di SMP, di SD. Kalau gurunya males selalu ngasih LKS, itu mesti. LKS-nya beli harga 10 ribuan yang dijual di pasaran. Itu ciri-ciri guru males. Itu tidak menunjukkan keteladanan yang diharapkan di Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2026. Jadi pastikan kita berubah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal semacam itu. Apalagi sampai tidak masuk kelas kosong. Berhari-hari. Enjoy dengan bisnis pekerjaan di rumah. Tapi tidak mau mengajar di kelas. Tapi kalau gajian, semangat banget. Sertifikasi selalu tanya-tanya ngerepoti operator. Tapi kalau jam pembelajaran nggak pernah datang. Siswanya kalau saya WA misalnya, Pak ini datang nggak hari ini? Kosong. Itu paling sebel saya. Kalau memang tidak niat jadi PNS, tidak niat jadi guru PNS, ya udah keluar. Silakan berbisnis. Jangan kosong, tapi kalau gaji minta on time. Kalau sertifikasi minta on time. Itulah mungkin karena saking jededeknya Kemdikbudristek, jadi dia juga menyantumkan keteladanan. Karena memang banyak sekali guru-guru yang seperti itu, apalagi hanya mengandalkan LKS, dikit-dikit LKS, dikit-dikit LKS. Padahal TKA kita itu literasi. Ini menjerumuskan murid. TKA-nya literasi kok LKS, LKS, LKS. LKS kita buat sendiri. LKM namanya, lembar kerja murid. Dulu namanya lembar kerja peserta didik. Kita buat sendiri. Kita berikan di dalamnya ada materi, sedikit materi yang memicu. Kemudian ada soal-soal yang literasi, numerasi.
yang tidak hanya mengandalkan C1 dan C2, tidak hanya LKS pasaran yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Jangan merendahkan diri kita dengan menggunakan LKS semacam itu. Nah, saya jadi emosi kan kalau masuk ke keteladanan. Karena banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu. TKA-nya membutuhkan materi yang bacaan, malah LKS terus. Sudah LKS-nya harus beli lagi. Itu rawan LKS yang pasaran itu rawan sekali. Itu nanti kalau diprotes orang tua, kena kita. Malah kebiasaan beli LKS. Buat sendiri, terus nanti muridnya diminta fotokopi. Jangan malas, guru kok malas pakai LKS terus. Ditinggal wedangan, ngeteh di ruang guru, muridnya diminta mengerjakan LKS dari halaman sekian sampai halaman sekian. Makan gaji buta itu namanya. Gak suka saya. Jadi emosi kan saya kalau membahas keteladanan. Lanjut. Lanjut di pasal 10. Tadi ini sudah kita bahas juga tentang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi tadi. Memahami itu berarti membangun sikap pengetahuan dan keterampilan, mengaplikasikan dihubungkan dengan kehidupan nyata atau kontekstual, merefleksi berarti pastikan kita membuat murid itu belajar introspeksi melalui refleksi ini. Jadi misalnya hari ini saya sudah mempelajari prinsip Aufbau, saya sudah paham. Misalnya muridnya seperti itu. Pahamnya sampai mana? Sampai kamu apal urutan SPDF atau enggak? Belum apal, Pak. Saya belum apal urutan Aufbau SPDF-nya, tapi saya paham bahwa urutannya harus seperti itu. Oke, berarti kamu kemampuannya baru sampai situ loh. Berarti kamu harus menghafalkan loh, sampai refleksi itu harusnya sampai seperti itu. Sehingga siswa itu paham bahwa, oh hari ini saya baru sampai sini loh, belum sampai sana. Dan akan lebih bagus lagi kalau kita membuat termometer pembelajaran. Nah, termometer pembelajaran ini pernah disinggung oleh Prof. Yuli Rohmawati di Canberra, Australia. Jadi misalnya di mata pelajaran kimia kelas 10 ya. Di mata pelajaran kimia kelas 10 itu kita membuat satu penggaris, kita anggap ini termometer kimia. Di sentimeter 1 sampai 3 cm itu teori atom misalnya. Di sentimeter 4 sampai 7 itu tabel periodik. Di meteran ke 8 cm sampai 10 misalnya prinsip Aufbau. Jadi kalau dia sudah memahami teori atom, dia akan mewarnai bagian itu sekian senti. Kalau dia sudah paham tentang tabel periodik, sudah hafal tabel periodik golongan A misalnya, dia akan mewarnai sampai sekian sentimeter. Kalau dia sudah hafal prinsip Aufbau sampai SPDF, dia akan mewarnai sampai sekian sentimeter. Jadi itu namanya termometer mapel ya, termometer kimia. Pernah disampaikan oleh Prof. Yuli Ramawati dan ini saya yakin akan sangat membantu siswa-siswa merefleksi, memahami kemampuan dia itu seharusnya sampai mana sih. Jangan sampai dia materi pembelajaran kimia tapi dia nggak tahu sebenarnya kimia itu mempelajari apa saja, nggak ada meterannya gitu loh, nggak ada checklist bahwa aku harus sudah paham teori atom, aku harus sudah paham tabel periodik,
aku harus sudah paham konfigurasi elektron. Kalau dengan meteran ini akan mudah. Saya harap Bapak Ibu bisa mencobanya nanti di kelas masing-masing, kemudian kita bisa sharing-sharing lagi di komunitas belajar secara dua arah. Tidak hanya satu arah seperti saat ini. Sudah hampir 1 jam ini ternyata. Kita lanjut ke pasal 12 bahwa rencana pembelajaran ini di dalamnya usahakan mencakup ada praktik pedagogisnya, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan teknologi. Ada penilaian proses juga yang tadi sudah kami singgung. Di sini ada penilaian oleh sesama pendidik. Jadi dalam kegiatan kita sebagai guru, itu kan ada observasi ya. Observasi di aplikasi GTK. Itu bisa, observasi bisa dilakukan oleh guru sesama pendidik, bisa wakil kepala, bisa guru, bisa kepala sekolah juga. Seperti itu. Kemudian untuk merefleksi lebih lanjut juga penilaian oleh murid juga penting. Supaya kita ada introspeksi diri kita juga. Misalnya Pak Agil kalau ngomong terlalu cepat, itu paling sering disampaikan oleh murid. Pak Agil kalau membahas sesuatu itu terlalu cepat, itu biasanya paling sering. Sehingga saya biasanya memelankan penjelasan atau membreakdown untuk semester berikutnya saya akan membreakdown materi itu. Kalau kemarin 2 kali pertemuan, biasanya saya akan membreakdown menjadi 3 atau 4 kali pertemuan. Kalau memang dirasa terlalu cepat. Jadi kita itu ada refleksi dari murid sehingga kita bisa ada tindak lanjut perubahan di semester berikutnya. Kalau muridnya mengatakan, Pak ini jarang sekali masuk kelas, dari refleksi murid itu, maka kan mestinya diusahakan pertemuan semester berikutnya dia akan lebih rajin masuk kelas gitu. Gitu ya kira-kira. Refleksi oleh siswa ini sudah pernah diterapkan di sekolah kami, di mana beberapa poin pentingnya adalah beberapa siswa yang merasa kurang fokus atau malas atau ngantuk karena banyaknya seringnya penyebab begadang atau kelelahan, distraksi gawai, scroll-scroll dan sebagainya sehingga dampak di kelas mereka menjadi tidak fokus ketika pembelajaran. Apalagi kalau metode pembelajarannya ceramah. Itu disampaikan di refleksi siswa ini tahun 2005-2006. Sehingga harapan siswanya itu seperti apa itu juga tercantum di sini. Kalau ini kebetulan sekolah kami kemarin melakukan refleksi menggunakan Google Form. Jadi kita berusaha mengetahui apa sih kendala mereka selama 1 semester ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk Kemdikbud nomor 1 ini otomatis akan menghilangkan Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2008 dan Peraturan Menteri nomor 16 tentang standar proses atau tidak berlaku lagi. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu semua. Untuk materi kedua kita ini, semoga Bapak Ibu bisa mengambil sisi positifnya dari materi kedua ini. Kalau ada sisi negatif-negatifnya, abaikan saja. Ya, begitu Bapak Ibu. Materi kita kedua. Kita akan lanjut ke materi kita yang ketiga. Materi kita yang ketiga ini tentang TKA, Bapak Ibu. Kita akan sedikit saja membahas ini, tidak akan panjang lebar.
Materi ini sebenarnya rencananya akan kami sampaikan di grup MGMP, tapi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sistemnya rewel, ini itu, waktunya sulit, inilah, nggak jadi-jadi, sampai semangat saya nggak ada, sehingga saya lebih baik menjadikannya dalam satu komunitas ini saja. Daripada menunggu-nunggu sistem nggak jadi-jadi, akhirnya inilah materi kita yang ketiga. Tentang bincang TKA. Mestinya ini saya sampaikan di MGMP, saya akan menyampaikan kesepakatan dalam forum itu bahwa fokus, saling menghargai, berusaha multi POV, jadi kita berusaha untuk tidak ngejudge hal-hal tertentu, itu adalah arti dari multi POV ya Bapak Ibu. Kemudian kita satu misi yaitu membantu murid. Apapun yang kita lakukan dalam MGMP itu sebenarnya adalah usaha kita untuk membantu murid-murid yang kita didik. Nah, sedianya kalau saya sampaikan di MGMP itu ini ada ice breaking di awal, kemudian ada ice breaking kedua, lalu baru masuk ke materi. Di mana nilai TKA kimia kita itu kimia kami, karena ini MGMP kimia. Nilai TKA kimia kami se-Indonesia ini rata-rata masih 34,92. Ini jauh dari kata memuaskan. Sedangkan kalau kita bandingkan untuk materi TKA Geografi, mereka itu rata-ratanya 70,36 ya. Tapi kalau kita bandingkan ke bahasa Inggris, itu rata-rata mereka masih 24. Atau kita bandingkan dengan ekonomi, itu rata-rata TKA mereka masih 31. Tapi nilai ini sebenarnya tidak bisa kita jadikan patokan karena siswa yang mengerjakan TKA pada tahun ini adalah siswa yang dipaksa tiba-tiba ikut TKA. Jadi benar-benar nggak ada prepare di kelas 1, 2 sebelumnya. Padahal di kelas 1, 2 itu mereka menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu kedalaman materinya itu bervariasi tiap sekolah. Jadi tidak ada standar kedalaman itu karena kurikulum merdeka itu tadi. Merdeka menentukan sampai mana batas kedalamannya. Jadi kalau sekolah-sekolah tertentu mungkin kedalamannya sampai sekian, maka sekolah yang lain mungkin kedalamnya hanya setipis sekian gitu. Gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Kemudian di dalam kimia ini nilai minimum yang dicapai oleh murid itu ada yang nilai TKA kimianya itu hanya 5 padahal skalanya 0 sampai 100. Tapi ini mending sih daripada nggak ada yang benar. Ini mending ada yang benar sehingga dia nilainya 5 padahal skalanya 100. Tapi ada juga siswa yang nilainya itu 99, jadi hampir sempurna. Se-Indonesia ya ini Bapak Ibu. Lalu kalau kita analisis secara statistik, itu standar deviasinya 10,07. Artinya apa? Artinya diferensiasi dari siswa se-Indonesia ini sebenarnya tidak terlalu beda-beda banget. Jadi tidak ada yang tertinggal banget, tidak ada yang pintar banget. Jadi standar deviasinya itu kalau secara statistik itu mereka masih dalam satu gerombolan. Merata atau mungkin. Kemudian kalau kita analisis lagi, kalau kita analisis di DIY, atau kalau mau kita analisis secara nasional kimia, maka nilai kimia yang paling rendah itu pada materi kimia fisik. Kimia fisik itu misalnya
titik didih, titik leleh. Kemudian yang paling tinggi itu ketika kimia organik. Kimia organik itu karena biasanya itu dikaitkan dalam kehidupan kan. Jadi siswa itu memang lebih nyantol ke kimia organik karena lebih sering kita mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemudian di peraturan pemerintah nomor 045 HAN 2025 itu sebenarnya di dalamnya sudah ada kisi-kisi soal. Namun demikian, kisi-kisi soal yang diberikan pemerintah ini masih sangat luas dan dalam. Jadi kita tidak bisa memprediksi sama sekali yang keluar itu apa karena memang kisi-kisinya itu luas dan dalam, masih tidak mengerucut pada satu hal. Harapan kita untuk tahun-tahun berikutnya, itu pemerintah kalau membuat kisi-kisi soal, itu pastikan mengerucut ke konsep tertentu. Jadi batasan-batasan yang mereka cantumkan itu, jangan menuliskan semua materi yang ada dalam kimia. Misalnya kimia dasar, dia menuliskan batasannya adalah mencakup konsep konfigurasi elektron, kulit atom, elektron valensi, golongan utama, geometri molekul, ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, gaya antara molekul. Ini namanya bukan batasan, ini memang materi yang ada dalam kimia dasar. Jadi kalau tim kementerian menyampaikan bahwa kimia dasar itu besok TKA-nya batasannya ini. Ini bukan batasan, ini memang materi yang ada dalam kimia dasar. Kalau Anda ingin menuliskan batasannya, maka ambil saja satu atau dua hal yang ada dalam materi ini. Misalnya, mencakup konsep konfigurasi elektron, kulit atom, dan elektron valensi suatu atom dari golongan utama, titik. Jangan menuliskan lagi geometri molekul, ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, gaya antara molekul. Ini namanya semua materi yang ada dalam kimia dasar. Itu bukan batasan. Membuat kisi-kisi aja nggak bisa kok kementerian itu. Itu bukan batasan, itu memang materi yang ada di dalam kimia dasar. Aneh. Lama-lama aneh negara ini. Membuat kisi-kisi kok mencantumkan semua materi. Itu bukan kisi-kisi namanya. Itu memang materinya. Kalau kisi-kisi itu harusnya batasannya ya mengerucut ke materi tertentu. Tidak semua materi dituliskan semua. Gila itu namanya. Semua materi kok dituliskan semua disebut batasan. Itu namanya lautan, itu bukan batasan. Dalam dan luas, lautan itu. Kimia dasar lautannya itu. Bukan batasan itu. Batasan itu mengerucut. Menuliskan semua materi kok disebut batasan. Itu makanya guru-gurunya juga jadi bingung mau memberikan latihan soal seperti apa karena semua materinya ditulis di situ sebagai batasan. Nanti gurunya membuatkan soal tentang konfigurasi elektron yang keluar tiba-tiba gaya antar molekul. Karena terlalu banyak materinya. Kimia dasar saja materinya sebanyak itu. Dan itu bukan batasan. Batasan itu mengerucut. Itu namanya semua materi di dalam kimia dasar. Lautan itu istilahnya kalau saya menyebut. Dalam dan luas. Belum mengerucut. Membuat kisi-kisi soal. Nggak bisa itu. Gila itu namanya. Nggak bagus. Kementerian nggak bagus ini dalam membuat kisi-kisi soal. Lautan seluas sedalam itu kok disebut batasan. Batasan itu mengerucut. Marah-marah lagi kan saya jadinya. Lalu disampaikan di sini bahwa materi kimia ya, karena ini kemarin rencananya saya sampaikan di MGMP Kimia. Materi kimia itu
waktu sesi 1 atau sesi 2. Waktunya seperti itu. Sehingga kalau kita hitung-hitungan, rata-rata satu soal kimia itu dikerjakan siswa dalam jangka waktu 2,4 menit. Bayangkan. Satu soal 2,4 menit. Ini soal OSN namanya. 2 menit untuk mengerjakan satu soal kimia. Kita lihat contoh soalnya. Oleh karena itu banyak siswa yang bilang kehabisan waktu. Kelamaan di soal. Terjebak di wacana kimia yang panjang. Itu ini komplain dari siswa ini. 3 hal ini. Kita lihat contohnya. 2 menit siswa diminta mengerjakan ini. Apa enggak gila namanya? Dia harus membaca uraian seperti itu, kemudian membaca tabel, kemudian memahami pertanyaan, kandungan fosfor tertinggi itu yang mana. Judek muridnya. Kalau guru paham, MR-nya segitu, kita bagi ARP, kalikan 100% ketemu. Dan guru pun waktunya 2 menit, dia harus ngitung sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Karena soalnya ada 5 Z loh. Dalam satu soal itu ada 5 Z, masing-masing Z dihitung persenannya. Nggak boleh ada kalkulator, harus menggunakan hitung-hitungan kertas. 120 dibagi 31 kali 100% itu untuk menentukan natrium dihidrogen fosfat. Kalau dia menentukan natrium hidrogen fosfat, 142 dibagi 31 kali 100% itu persenannya. Harus menghitung 5 Z, cari persenannya dihitung manual. 2 menit. Murid zaman sekarang gimana nggak stres? Guru bisa langsung menentukan. Tapi juga nggak 2 menit juga, lebih mesti. Apalagi di sini ada wacana, ada literasi sebanyak itu. Kemudian ada reaksinya, belum setara. Ditanyakan volumenya. Pusing 2 menit ini mengerjakannya. Harus 2 menit. Kalau murid-murid saya yang OSN, kemungkinan bisa cepat dia 2 menit. Kalau murid-murid yang biasa, murid-murid di dalam kelas, pusing dia 2 menit. Belum menyetarakan. Setelah menyetarakan dia bingung. Volume total gas CO2. Jika semua gas diukur pada tekanan yang sama. Bingung dia 2 menit loh. Semua soal-soal ini 2 menit. Apa enggak gila murid-muridnya? 2 menit diminta mengerjakan soal literasi TKA seperti ini. Gila nanti. Kita lihat contohnya lagi nih. Ada literasi seperti ini. Ada gambarnya lagi. Lalu diminta menentukan mana yang benar dan mana yang salah dari 3 pernyataan. Dan tiap-tiap pernyataan itu harus dihitung. 2 menit menghitung 3 pernyataan dalam memahami literasi dan gambar. Gila 2 menit. 2 menit loh mengerjakan itu. Kalau guru mungkin cepat, tapi saya yakin tidak 2 menit juga, lebih dari 2 menit tuh. Apalagi ada grafik. Kemudian dari 5 pernyataan ini diminta menentukan mana yang benar. Kan harus analisis tiap-tiap pernyataan. 2 menit menganalisis 5 hal. Gila. 2 menit menganalisis 3 pernyataan dari literasi. Kurang gila gimana soal-soal TKA kita.
Makanya nilainya jeblok karena seperti itu. 3 pernyataan dianalisis selama 2 menit dari materi ini. 2 menit. Gimana nggak dapat nilai 5 dari skala 100 kalau diminta seperti ini. Ini contoh-contoh soal TKA ya. Kok Pak Akil sudah dapat soal-soalnya? Karena sudah di-launching di aplikasi pemerintah. Soal-soal ini bisa Bapak Ibu download di aplikasi pemerintah. Cek aja. Nanti insya Allah aplikasinya atau websitenya Pak Akil share di link deskripsi. Seperti ini contoh-contoh soal TKA-nya. 2 menit loh. Diminta menganalisis seperti ini. Gila aja dia. Nah, gitu ya kira-kira. Saya rasa untuk kegiatan kita kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau tidak baik, silakan di skip saja. Tidak usah dibawa sampai mimpi. Tidak usah Bapak Ibu analisis. Kalau ada hal-hal yang kurang baik dari webinar ini, tidak usah dianalisis Pak Bu. Diabaikan saja. Ambil saja hal-hal yang baik. Kemudian nanti Bapak Ibu insya Allah harus mengisi link di dalam deskripsi, kemudian nanti sertifikat akan otomatis dikirimkan ke email Bapak Ibu atau akan kami share di grup WA. Pastikan join grup WA di komunitas belajar ya. Sekian saya akhiri, mohon maaf kalau ada banyak-banyak kata, kalau ada yang tersinggung saya minta maaf, semoga ada kebaikan dalam kegiatan kita kali ini, bisa membawa dampak positif bagi kita, terutama membawa kebaikan bagi murid-murid kita. Saya akhiri, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.